Indah Maulana Rahma, saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 7 Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Ibu Nur Hasanah. Beliau adalah guru kelas 3 dari SD Negeri 7 Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Winda. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ana? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya Bu Ana ya? Sehat-sehat. Oke Bu Ana, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu Ana. Oke. Nah, kemudian nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Ana laksanakan di kelas. Nah, tujuan dari saya melakukan observasi dalam kegiatan pembelajaran yang Bu Ana laksanakan adalah untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Bu Ana lakukan bersama anak-anak di kelas. Nah, dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nantinya Bu Ana melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga Bu Ana bisa lebih siap, lebih percaya diri, dan nantinya dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid Bu Ana di kelas. Seperti itu ya Bu Ana ya. Oke, siap Winda. Oke, nah Bu Ana, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan, yang akan saya tanyakan kepada Bu Ana. Nah, apa nih tujuan dari pembelajaran yang ingin Bu Ana capai pada kegiatan pembelajaran yang akan Bu Ana laksanakan nanti? Nah, kebetulan untuk tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan, yang pertama itu siswa dapat mengetahui pengertian tentang siklus hidup hewan. Nah, yang kedua, siswa dapat membedakan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Begitu Bu Indah. Hanya dua saja Bu Indah. Oke, baik Bu Ana. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Bu Ana ya dalam kegiatan pembelajaran yang akan Bu Ana laksanakan nanti. Nah, lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Ana capai atau yang ingin Bu Ana lakukan observasi? Nah, untuk area pengembangan yang ingin saya capai dalam pembelajaran ini yaitu saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi serta penerapan pembelajaran sosial emosional dalam kelas. Oke, jadi yang ingin dikembangkan, yang ingin dicapai oleh Bu Ana adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi ya, yang diintegrasikan dengan PSE dalam kegiatan pembelajarannya. Ya, bagus sekali Bu Ana. Nah, kemudian bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan Bu Ana laksanakan di dalam kelas, dalam pembelajaran nanti? Nah, dari strategi pembelajarannya atau model pembelajaran yang akan Bu Ana gunakan dalam kegiatan pembelajaran nanti. Kebetulan strategi atau model atau pendekatan yang ingin saya gunakan yaitu saya akan menggunakan pendekatan cooperative learning yang diintegrasikan dengan yang tadi itu yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi serta penerapan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran. Oke, baik. Berarti strategi yang digunakan adalah pembelajaran cooperative learning ya, yang diintegrasikan dengan berdiferensiasi dan PSE, ya Bu Ana ya. Oke, bagus sekali. Nah, lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bu Ana gunakan dalam proses pembelajaran nanti? Kebetulan saya memanfaatkan media LCD proyektor dan sound system yang ada di sekolah untuk menampilkan video pembelajaran tentang siklus hidup dan tentang metamorfosis kepada siswa. Kemudian ada juga media LKPD untuk siswa mengerjakan secara berkelompok. Oke, berarti sudah disiapkan dengan baik ya Bu Ana ya, terkait dengan perencanaannya, kemudian strategi yang digunakan, serta media pembelajaran nanti apa yang akan dipakai, seperti itu ya Bu Ana ya. Alhamdulillah sudah. Oke, nah kapan kira-kira Bu Ana akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan di jam keberapa? Nah, rencananya pembelajaran ini akan saya lakukan pada Jumat depan tanggal 6 September 2024 dan khususnya di jam pertama dan kedua Bu Indah. Oke, baik Bu Ana, berarti di hari Jumat ya, di hari Jumat depan 6 September 2024 jam pertama dan kedua ya. Nah, nanti di jam itu saya akan datang ke kelas Bu Ana.
saya akan melakukan observasi kelas terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan Bu Ana laksanakan. Nah, pada kegiatan observasi kelas nanti saya juga akan melihat kegiatan apa saja yang terjadi selama kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, kemudian setelah melakukan kegiatan observasi, kita akan ada percakapan lagi nih Bu Ana. Percakapan pra-observasi ya Bu Ana ya. Nah, di mana nanti percakapan pra-observasi itu kita akan ditemani oleh pengajar praktik saya. Seperti itu ya Bu Ana ya. Oke. Nah, Bu Ana, apa nih yang sudah Bu Ana dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik Bu Indah, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran terkait kesiapan saya dalam melaksanakan pembelajaran yang akan saya laksanakan di Jumat depan ini. Oke, bagus sekali Bu Ana. Alhamdulillah, tetap semangat ya Bu Ana ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan pra-observasi kali ini Bu Ana. Nah, sampai ketemu lagi di percakapan pasca observasi berikutnya ya Bu Ana ya. Ya, terima kasih Bu Ana. Sama-sama Bu Indah. Demikianlah percakapan pra-observasi yang saya laksanakan bersama Ibu Nur Hasanah. Sampai ketemu lagi pada percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Wahyu. Oh, Wahyu kenapa Wahyu? Sakit. Wahyu sakit. Oke. Yang lain masuk ya? Masuk. Yang lain sehat. Sehat. Nah, sebelum kita mulai, guru mau tanya, kemarin kita belajar apa? Tentang Hidup. daur Hidup. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang metamorfosis makhluk hidup. Nah, sebelum itu Bu Guru mau ingetin kalian tentang kesepakatan kelas kita. Siapa yang masih ingat atau baca coba? Satu orang. Ayo Kisha baca semuanya. Apa yang pertama? Apa yang pertama semuanya? Menjaga kebersihan. Kedua, disiplin dan tepat waktu. Kita lanjut. Hari ini kita akan belajar tentang metamorfosis. Sebelumnya Bu Guru mau tanya, mengapa ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu? Karena dia punya kepompong. Ya, karena dia nanti jadi kepompong, katanya Radin, katanya siapa juga. Karena makhluk hidup itu terus tumbuh. Nah, coba minta kalian untuk memperhatikan video yang akan Guru sampaikan. Kalian perhatikan baik-baik ya, semuanya ada di depan ini. Judulnya adalah metamorfosis sempurna dari perhatikan ya. Siklus hidup yang terjadi pada makhluk hidup berbeda-beda. Namun, sekarang kita akan mempelajari siklus hidup hewan. Tahukah kamu, ternyata hewan memiliki siklus hidup yang berbeda. Ada hewan yang memiliki siklus metamorfosis dan ada juga yang tidak mengalami metamorfosis atau disebut ametamorfosis. Metamorfosis biasanya dialami oleh serangga dan amfibi, sedangkan ametamorfosis dialami oleh sebagian besar mamalia, reptil, unggas, dan ikan. Sekarang, mari kita lihat perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna.
Siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis adalah siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk. Pada siklus ini, metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk tubuh yang sangat drastis pada perkembangan hewan. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Kupu-kupu itu dimulai dari telur, kemudian ia menjadi ular, lalu berubah menjadi kepompong, barulah menjadi kupu-kupu. Daur hidup atau metamorfosis nyamuk pada nyamuk. Dan telur nyamuk anopheles juga memiliki alat untuk mengapung. Telur nantinya akan ada. Nah sebelum itu Bu Guru mau tanya, kalau kita memiliki tugas kelompok, nah kita berkelompok bekerja sama gimana sih caranya kita menuntut tugas kelompok? Apa yang harus kita lakukan di dalam kelompok? Berbagi tugas. Berbagi tugas. Bagus. Mengerjakan dengan bersama-sama atau bekerja sama. Ikut aktif, tidak boleh main. Apa juga? Saling membantu kata Alina. Kalau ada yang beda pendapat kita kalau misal nih di dalam kelompok ada yang berbeda pendapat, kita harus bagaimana? Menghargai pendapat teman. Dulu sekali ya. Tepuk dia. Coba kita nyanyi lagu kupu-kupu yang kemarin. 1, 2, 3. Kalian pilih dan gunting sesuai urutan keterangan dan kalian tulis nama di sini. Tulis nama ininya. Bukan, nama ini namanya apa, tahap apa. Ini tahap apa sampai menjadinya nyamuk dewasa. Terus nanti ada keterangannya. Nanti ada keterangan untuk setiap tahap-tahapan. Kalian cocokkan mana yang cocok. Oke, silakan. Sudah tahu langkahnya? Ini pinjam ya, pinjamnya ya.
metamorfosis nyamuk. Apa saja? Yang pertama, Telur. telur itu ada apa keterangannya? Nyamuk betina senang bertelur di air yang tergenang atau tempat penampungan air. Terus yang kedua, Jentik-jentik. Setelah 1 atau 2 hari, telur akan menetas menjadi larva atau jentik-jentik. Nyamuk jentik nyamuk hidup dan mencari makan di air. terus yang ketiga, Jentik-jentik nyamuk akan berubah menjadi pupa pada umur 5 atau 7 hari. keempat, nyamuk dewasa. Setelah 2 hari nyamuk dewasa keluar dari pupa. Nyamuk dewasa siap terbang mencari makan dan berkembang biak. Oke, yang lain benar apa salah? Benar ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok yang hewan yang lainnya. Ayo silahkan maju kelompoknya Raya. Bacakan hasil tes. Oke, yang pertama apa? Aku akan meletakkan seluruh ekor persatu pada kelompok tadi. Kedua, berarti seluruh akan bergerak dua alat yang Yang lain sama semuanya benar? Benar? Benar ya. Tepuk tangan untuk kelompok Raya. Nah, mengerjakan tugas kelompok, kemudian mempresentasikannya ke depan kelas. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Duduknya yang bagus ya Nara. Nah, apa kesimpulan kita belajar hari ini? Metamorfosis ada berapa jenis sih? 2. Apa saja namanya? Nah, kesimpulannya adalah metamorfosis ada 2 jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, apa saja contoh yang sempurna? kupu-kupu, nyamuk, Ya, kalau yang tidak sempurna? kecoa, Kecoa, Belalang. belalang. Nah, capung oke. kupu. Nah, setelah ini guru mau mengevaluasi pemahaman mandiri kalian. Guru akan bagikan evaluasi mandiri, kalian jawab sendiri-sendiri ya. Oke. Udah kerja sendiri-sendiri. Ayo duduk kerjain. Mana pulpennya, pensil? Ada yang kurang jelas? Nggak ada ya? Itu pensil. Siapa aku laku? Siapa tadi aku laku? Semuanya sebelum kita akhiri, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Tadi kita sudah belajar, kita sudah kelompok, evaluasi, presentasi. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Pulang, nggak
semoga kalian tetap semangat ya belajarnya. Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Bertemu lagi bersama saya Indah Maulana Rahma, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 7 Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Ibu Nur Hasana selaku guru kelas 3 dari SD Negeri 7 Banjaranyar dan Ibu Gusti Ayu Aris Widiantari. Beliau adalah pengajar praktik saya. Selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi Bu Aris. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama Ibu Ana. Mohon izin Bu Aris untuk melakukan percakapan pasca observasi. Baik Bu Ana, setelah kemarin kita melaksanakan kegiatan observasi, tahapan selanjutnya adalah percakapan pasca observasi. Nah, adapun Menanyakan pertanyaan tematik, kemudian menyampaikan materi, terus instruksi kegiatan kelompok dan sebagainya. Terakhir evaluasi juga ada. oke, berarti berjalan dengan lancar ya Bu Ana ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, sejauh mana keberhasilan yang Bu Ana rasakan dalam proses pelaksanaan kegiatan yang sudah Bu Ana laksanakan di kelas? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik ya, walaupun tentu saja masih banyak yang harus ditingkatkan. Dari ada pengembangannya juga berjalan dengan baik ya Bu Ana ya? Ya lumayan. Oke, alhamdulillah. Nah, kemudian dalam pelaksanaan kegiatan tentunya nih ada kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatannya. Apakah Bu Ana menemukan atau ada kendala yang Bu Ana rasakan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tersebut? Ada, tentu saja ada ya Bunda. Misalnya kendala yang saya hadapi sih masih secara umum, misalnya masih ada beberapa siswa yang tidak fokus memperhatikan saat menjelaskan, atau pada saat kegiatan kelompok itu ada beberapa siswa yang kurang bisa bekerja sama gitu dalam kelompoknya. Masih ada yang egois sendiri, ada yang malah tidak ikut berpartisipasi dalam kelompoknya gitu. Oh, berarti kendalanya itu ada siswa yang masih kurang fokus seperti itu ya, dan ada juga siswa yang masih belum bisa bergabung dan melaksanakan tugas kelompok. Mungkin lebih ke tugas mandiri seperti itu ya Bu Ana ya. Nah, kalau menurut Bu Ana, mengapa hal itu bisa terjadi Bu Ana pada beberapa murid Bu Ana di dalam kelas? Pertama menurut saya mungkin karena murid-murid itu kan berbeda, mereka punya mungkin gaya belajar yang mereka suka itu berbeda. Yang kedua karena kebetulan kalau saya belum terbiasa dalam bekerja sama dalam kelompok besar itu. Jarang sekali kelompok besar, paling kelompok kecil yang pekerjaan mandiri atau tugas berkelompok 1-2 orang. Jarang sekali yang kelompok besar, jadi mereka belum terbiasa dan kurang kompak. Karena kurang kompak, karena belum terbiasa ya Bu Ana ya. Nah, kemudian menurut Bu Ana nih, apa yang bisa Bu Ana lakukan atau apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi permasalahan atau kendala yang Bu Ana hadapi di dalam kelas terkait dengan anak-anak yang kurang fokus dan beberapa siswa yang masih belum kompak dalam kegiatan kelompok tersebut? Nah, pertama-tama karena ini terkait pembelajaran berdiferensiasi, maka seharusnya saya harus mengecek kembali gaya belajar mereka atau mengobservasi kembali, memetakan kembali, mencari tahu gaya-gaya belajar yang mereka sukai atau butuhkan, kemudian mengelompokkan mereka. Nantinya kalau ada 3 kelompok, mengelompokkan sesuai gaya belajar dan melakukan diferensiasi konten. Bisa saya tambahkan, kan tiap kemarin nggak ada ya sama semua. Nah besok nanti kapan-kapan bisa saya coba diferensiasi konten dan prosesnya mungkin ditambahkan. Nah yang kedua, lebih sering untuk melakukan kegiatan berkelompok agar mereka terbiasa bekerja sama. Berarti rencana Bu Ana yang akan Bu Ana lakukan untuk mengantisipasi atau tindak lanjutnya dari murid-murid yang Bu Ana
ada yang kurang fokus, ada yang tidak tepat, itu Bu Ana lakukan melalui diferensiasi ya, memetakan kembali gaya belajarnya, kemudian diferensiasi konten dan proses seperti itu ya, kemudian lebih sering lagi kegiatan kelompok seperti itu. Nah, lalu kapan nih Bu Ana akan melaksanakan tindak lanjut tersebut? Bisa bulan ini atau minggu depan, mungkin bulan depan atau minggu depan. Jadi sebagai Bu Ana ya, nah, bagus sekali Bu Ana. Nah, saya tunggu nih cerita dari tindak lanjutnya yang akan Bu Ana laksanakan bagaimana ya. Baik Bu Ana, terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah saya tanyakan kepada Bu Ana. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Bu Aris untuk memberikan umpan balik dari percakapan pasca observasi kami. Terima kasih Bu Indah. Jadi percakapannya sudah bagus ya Bu Indah ya sama Bu Ana. Jadi Bu Ana sebelumnya sudah diobservasi ya sama Bu Indah ya. Jadi sekarang untuk pasca observasi untuk masukannya ya. Tadi saya lihat tujuannya sudah disampaikan, tujuan percakapannya sudah. Kemudian Bu Ana juga lebih banyak yang menyampaikan ya bagaimana tindak lanjutnya, kemudian bagaimana prosesnya. Jadi di situ tadi area pengembangannya juga sudah disampaikan tadi sama Bu Ana. Kemudian untuk tindak lanjutnya juga sudah tadi ditentukan kapan gitu ya Bu Ana ya. Nah, kemudian terakhir tadi Bu Indah sudah menutup percakapannya. Cuman di situ tadi saya belum dengar Bu Indah menyampaikan kesimpulannya. Ya. Nah, jadi itu saja sih lebih sedikit terakhir sebelum ditutup disimpulkan dulu apa yang sudah disampaikan oleh Bu Indah. Itu saja sih dari saya Bu Indah. Silakan di. Terima kasih Bu Aris. Nah, berikut adalah kesimpulan dari percakapan pasca observasi yang sudah kami laksanakan. Dari percakapan pasca observasi ini, Bu Ana sudah laksanakan area pengembangan yang ingin dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu ada pengembangan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan sosial emosional. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Bu Ana dalam proses pembelajaran yang sudah berlangsung pada kegiatan observasi adalah adanya murid yang kurang fokus dan murid yang masih kurang bisa berkolaborasi dengan teman lain dalam melaksanakan kegiatan kelompok. Dari kendala yang dihadapi Bu Ana akan menentukan atau melakukan rencana tindak lanjut untuk melaksanakan atau menyelesaikan dari kendala tersebut. Adapun rencana tindak lanjut yang dilaksanakan Bu Ana adalah terlebih dahulu melakukan pemetaan gaya belajar murid sehingga bisa mengetahui murid itu memiliki gaya belajar apa, baik dari gaya belajar visual, kinestetik maupun auditori yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Ada berdiferensiasi proses dan berdiferensiasi konten. Kemudian juga akan lebih menerapkan kembali pembelajaran sosial emosional dalam kegiatan pembelajaran dan lebih sering melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis kelompok. Sekian percakapan pasca observasi kami dan support fungsi akademik yang sudah saya laksanakan, baik itu proses percakapan observasi dan pasca observasi. Terima kasih atas waktunya, Bu Aris. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om